Balik lagi sama gue Christine, gue Iwan, gue Sani di Y7 Youth Barat. Jadi hari ini kita ingin apa yang bisik-bisik? Iya juga. Jadi kita mau ngapain hari ini? karena ASMR bisik-bisik. Kita langsung aja yuk. Ini enak banget. Jadi mulai dari yang mana? Gak tau deh, kayaknya enak. mantap. Yaudah, kita Buka ya guys. Ya. 1, 2, 3. Susah guys. Matang guys. Bau. Enak Mantap. mantap. Silakan. Yang manis kan? Yang mana dulu? Manis dong. Coba ya. Tambah kecap. Terlalu manis guys. Kita coba ya. 1, 2, 3. Oke guys, kita lanjut lagi ya sama yang itu tuh. Iya. Iya itu enak. Coba ya. Coba ya. Dapatnya gede. 1, 2, 3. Nah, ya harus kayak gini. Kita coba tiga ya. Boleh. Harus banyak ya guys. Enak guys. Masuk itu kok. Bisa guys. Lagi guys. Haus, minum yuk. Guys, dengar guys. Oke guys. Sekarang kita ibadah dulu yuk. Ya, Jangan kemana-mana ya. stay tune ya. 3, 2, 1. Shalom Y7 Youth Barat. Hari kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau menaikkan pujian bagi Dia. Biarlah api Tuhan menyala di tengah-tengah kita. Amin. Bebas terlepas, kuasa mautlah terhempas, nama Yesus pembebasan.
kita bagi Tuhan. Amin. Tuhan. Hari ini kami mau siapkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau fokus sama Engkau hari ini Tuhan. Yes Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And
kami menyembah-Mu. Kau baik Tuhan, buat setiap hidup kami. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan buat setiap hidup kami. Hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau murnikan setiap hati kami Tuhan. Yes, Jesus. Hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Jesus, we worship you, Jesus. We worship you, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang kami tinggikan. Kau yang kami sembah. Kau yang kami sembah Tuhan. Kau yang kami tinggikan Tuhan. Kami membawa nama-Mu Tuhan buat setiap hidup kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Kau Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala yang jahat Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari pikiran yang sia-sia Tuhan. Hari ini kami memurnikan setiap hati kami Tuhan. Yes Jesus. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa mempraktekkan firman-Mu setiap harinya Tuhan. Dan Tuhan biarlah penyembahan ini Tuhan berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Bagaimana kabar dari teman-teman semuanya? Dengan kondisi lagi di rumah, walaupun kita di rumah tapi kita tetap hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan karena luar biasa tadi praise and worship yang sudah dinaikkan. Nah, hari ini kita bicara tentang I'm Purity. Sebenarnya ketika pesan ini mau disampaikan, jujur saya secara pribadi pun juga mengalami yang namanya purity, menjaga hati itu seperti apa sih? Apalagi dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini lagi berjalan. Tentunya kita tidak enak
bukan? Nah, namun hari ini mari kita lihat kenapa hari ini kita belajar tentang purity. Apa sih sebenarnya purity itu sendiri? Ketika kita bicara tentang purity sendiri, itu bicara tentang pure integrity. Maksudnya apa? Ketika kita bicara tentang integrity, bicara tentang siapa diri kita sebenarnya, apa adanya kita di dalam suatu kemurnian dan kesucian yang kita punyai. Teman-teman coba buka di Amsal 4 ayat 23. Walaupun saat ini teman-teman lagi di rumah, tapi tetap saya percaya bahwa saat ini juga ada Alkitab yang dipegang ya. Nah, coba teman-teman buka di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan bagaimana? Kita sama-sama bacain ya. 1, 2, 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Teman-teman, ketika kita bicara tentang firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya firman Tuhan ini ditulis bukan hanya sekedar jagalah hatimu. Karena kalau misalnya cuma jaga hati, tidak ada segala kewaspadaan, nothing. Justru sebenarnya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bicara tentang bagaimana hati kita itu tetap terjaga oleh karena siapa? Tentunya oleh karena Tuhan. Nah, perhatikan di sini ketika kita bicara tentang hati. Seringkali banyak firman Tuhan mengatakan ada 876 kata hati di dalam firman Tuhan ya. Kalau teman-teman baca selidiki itu ada 876 kali kata hati dituliskan dalam firman Tuhan. Berarti hati bicara tentang apa teman-teman? Bicara tentang sumber keinginan dan keputusan. Hati adalah kompas manusia. Kompas hidup kita. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat yang mana itu yang benar dan yang mana itu salah. Melihat apa itu yang baik dan melihat apa yang tidak baik. Nah, di dalam hati sendiri, ketika kita bicara tentang hati, ada 3 hal. Hati bicara tentang pusat pikiran kita, hati bicara tentang pusat perasaan kita, hati bicara tentang pusat kehendak kita. Jadi ketika teman-teman bilang itu hati, nah teman-teman ingat di kisah Kejadian, ada satu kisah kakak beradik di situ, yaitu Adam, Kain dan Habel. Benar ya? Apa yang terjadi dengan 2 kakak beradik ini? Perhatikan yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Masih ingat kan? Kain adalah anak yang pertama yang dia disebut sebagai bapak pertanian. Oke? Sehingga namun Habel sebagai anak yang berfokus kepada peternakan. Nah, ketika mereka mau mengambil dan membawa persembahan itu kepada Tuhan, apa yang terjadi? Yaitu Kain, dia hanya mengambil apa yang biasa-biasa aja, udah yang penting saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi berbeda sekali dengan Habel. Habel memilih peternakan yang gemuk-gemuk, yang berisi istilahnya yang terbaik dari yang baik dia berikan buat Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan atas persembahan dari Habel. Nah, apa yang terjadi? Perhatikan, hati Kain terjadi yang namanya apa? Panas hati. Hati Kain terjadinya iri hati. Berawal dari apa? Dari yang dia lihat. Kenapa persembahan Habel lebih dikenan oleh Tuhan? Nah, itu pikiran dia lihat nih. Wow, ternyata persembahan Habel lebih diterima oleh Tuhan dibanding persembahan saya. Itu dari pikiran. Perasaannya muncul dong. Iri hati, panas hati. Kemudian kehendaknya apa? Yaitu dengan langkah membunuh Habel. Nah, hati-hati dengan hati teman-teman. Ketika kita bicara tentang hati. Nah, ini di sini kenapa? Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan apa? Ada iblis yang berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Ya, jadi gak boleh main-main dengan hati kita. Karena ketika hati kita terbuka sedikit, celahnya terbuka sedikit, kita kecewa, kita jengkel, kita iri hati, atau kita cemburu. Nah, hati kita mulai terbuka tuh. Yang ada adalah apa? Ada iblis tuh, seperti singa yang mengaung-ngaung, tinggal dia melihat.
kapan saatnya dia telan tuh kita. Gak mau kan itu terjadi dalam hidup kita? Ayo kita belajar untuk bagaimana kita menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Karena jika hati kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kedengkian, angkuh, cemburu dan lain sebagainya, itu mengakibatkan untuk kita akan bertindak jahat. Ibaratnya gini, kalau jika hati kita penuh dengan kedagingan, maka kehendak atau hasil yang kita keluarkan adalah hawa nafsu kita. Yang keluar adalah kedagingan kita. Yang keluar adalah kebencian kita. Yang keluar semua adalah hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu, dengan jaga hati, bicara tentang bagaimana kita punya sikap hati yang benar. Ketika kita punya sikap hati yang benar, maka respon hati kita pun juga akan benar. Perlu gak sih menjaga hati? Sangat perlu, bukan? Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah dapat mengetahuinya? Ayo teman-teman harus ngaku. Ketika teman-teman berbohong, licik gak hatinya? Licik bukan? Ketika teman-teman mulai memfitnah, licik gak hatinya? Licik. Ketika teman-teman mulai kompromi dengan dosa, licik gak hati kita? Licik. Berbahaya loh. Mungkin waktu kita melakukan dosa, kadang gak ada yang lihat kita. Tapi ingat, apa yang kita lakukan ada sepasang mata, yaitu mata Tuhan yang selalu melihat apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, teman-teman, yuk kita jaga hati kita. Bagaimana cara menjaga hati kita? Ada 3 langkah. Langkah yang pertama, bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan? Lewat doa, baca firman, dan renungkan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kita baca, tapi bagaimana kita baca dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Siapa di sini teman-teman yang setiap pagi masih mengambil waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan, mengambil waktu secara pribadi dengan Tuhan, bahkan teman-teman sendiri bisa punya waktu yang banyak dengan Tuhan, membaca firman Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga ada sesuatu yang Tuhan bukakan dan Tuhan bukakan lebih dan lebih lagi. Karena apa yang membuat orang muda itu bisa bertahan, mempertahankan kelakuannya yang bersih. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita masih bolong-bolong nih saat teduhnya, ayo hari ini kita mau kembali. Kita cuma mau bilang sama Tuhan, Tuhan, hari ini aku mau mengambil sikap. Lewat pikiran aku, lewat perasaan dan kehendak aku mau kembali dikontrol oleh Tuhan. Bukan ego kita yang mengontrol diri kita, tapi bagaimana kita mengontrol apa yang menjadi ego kita. Lewat apa? Jaga hati lagi. Kembali poin nomor 1, bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saya ketika awal tahun memasuki tahun 2020, buat saya ada satu komitmen yang saya bilang, Tuhan, saya mau kembali untuk saya bangun pagi-pagi. Dan saya mau kembali untuk kembali benar-benar Tuhan, hati aku nih semakin peka. Saya gak mau lagi ada iri hati, ada dengki, ada cemburu. Jujur manusia seringkali muncul gak sih iri hati? Sering. Bahkan kita tidak undang tiba-tiba bisa muncul lewat pikiran kita. Benar kan ya? Nah,
itu bukan hanya teman-teman yang alami, saya pun secara pribadi juga alami. Ketika saya bekerja, saya bertemu dengan rekan-rekan kerja saya kadang capek melihat mereka, aduh kok gak ngerti-ngerti ya, panas hati, saya pingin marah gitu kan. Boleh gak marah? Ya kalau salah ya boleh ditegur, tapi kalau marah-marah itu yang gak boleh ya. Jadi, tapi ketika saya membangun hubungan saya dengan Tuhan, saya intim dengan Tuhan, puji Tuhan dan thank you banget sama Tuhan. Tuhan itu bisa membuat hati saya itu bisa damai sejahtera, bisa penuh sukacita. Walaupun saya bertemu dengan orang yang sulit diajak untuk bicara, sulit untuk diberi tugas, tapi bagaimana saya bisa melewati semua itu. Bahkan ketika saya bertemu dengan klien-klien yang sulit, apalagi lagi masa pandemik seperti ini ya teman-teman, perusahaan saya termasuk yang kena dengan kondisi pandemik seperti ini. Dan buat kami, saya dan rekan-rekan dan manajemen yang ada, itu tidak mudah teman-teman. Karena kami harus melewati berbagai macam rintangan. Bahkan sampai akhirnya kami harus memutuskan untuk bagaimana bisa bertahan dengan perusahaan ini, kami harus sepertinya tuh menggadaikan saham kami. Hal mudah gak sih buat kami? Gak mudah. Hati saya pingin marah, hati saya kecewa, bisa jadi kecewa, manusia saya kecewa. Saya bisa ngomel, mengeluh gak? Boleh kalau saya memilih dan memutuskan untuk saya mengeluh dan untuk saya memutuskan untuk saya sakit hati atau memutuskan untuk saya capek, atau saya memutuskan untuk saya ya sudah, habis aja semuanya, saya tinggalkan semuanya. Bisa gak seperti itu? Bisa. Tapi saya thank you banget ketika saya punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Setiap hari saya meluangkan waktu, saya bersaat teduh, saya dengerin kebenaran firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya renungkan firman Tuhan, saya mengaminin setiap janji-janji firman Tuhan dalam hidup saya. Tuhan memberikan saya damai sejahtera. Tuhan memberikan saya kekuatan yang baru. Tuhan memberikan saya sukacita. Nah ini teman-teman, ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa mengambil sukacita kita atau mengambil damai sejahtera kita kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, terlibat di dalam komsel, pemuritan. Walaupun kondisi pandemik, tapi bukan berarti kita terus menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayo, dengan kondisi seperti ini, semua mulai takut. Aduh ini kiamat ya. Aduh sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang ya. Iya sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang gitu ya. Tapi bagaimana kita tetap berada di dalam persekutuan, pertemuan-pertemuan ibadah. Apa pertemuan-pertemuan ibadah itu? Yaitu komsel kamu. Engkau yang belum komsel, ayo libatkan dirimu untuk komsel. Nanti ada kakak-kakak dari E2G Barat, Youth Barat, nah Abaloh Barat, nah itu teman-teman bisa hubungi ya. Nanti lewat Instagram atau lewat YouTube dan lain sebagainya, teman-teman boleh cari informasi. Kak, kalau aku mau ikut komsel, kira-kira aku bisa ikut komsel lewat mana? Kebetulan komselnya masih lagi dalam bentuk online, teman-teman libatkan diri untuk ikut di situ supaya bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Pemuritan, engkau yang mulai suam-suam kuku, yang mulai malas untuk mengikuti pemuritan, Kak Carol saranin untuk ayo kembali bertobat, ikut pemuritan dan ikut komsel kalau engkau hatimu mau tetap terjaga. Ya, yang berikutnya, melayani jiwa-jiwa. Seberapa dari kita masih tetap melayani jiwa-jiwa? Jangan bilang gini, Kak, sekarang kan pandemik ya kan, apalagi sekarang COVID udah mulai naik lagi gitu kan ya, yang kena COVID udah mulai naik lagi. Gak usah khawatir teman-teman, melayani jiwa-jiwa dengan kondisi seperti ini malah luar biasa. Kenapa? Kita bisa lakukan lewat apa? IG, kita bisa pelayanan lewat Instagram, lewat pelayanan YouTube, lewat pelayanan apapun yang teman-teman bisa lakukan. Apa yang ada di tanganmu sekarang? Tuhan katakan apa yang ada di tanganmu sekarang? Walaupun itu hanya tongkat kayak Musa, tapi bagaimana dewa tongkat yang kamu pegang
dengan apa yang ada pada kamu, Tuhan bisa pakai loh dengan luar biasa. Apapun keterbatasan kita. Kita mungkin tidak punya apa-apa. Kita punya cuma 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Tapi kita tergerak untuk berbagi dengan tetangga-tetangga kita. Kita melayani. Kita tidak punya uang yang banyak. Bahkan mungkin engkau yang bekerja harus dipotong gaji 50%. Saya juga mengalami pemotongan, teman-teman. Buat saya stres nggak? Stres. Tapi ketika Tuhan menyuruh saya untuk berbagi, memberi, saya lakukan walaupun dengan Tuhan ini besok gimana mau bayar uang sekolah anak dan lain sebagainya. Tapi apa yang Tuhan kerjakan? Lewat saya taat, lewat saya mau setia dalam kondisi apapun, saya tetap bisa melayani lewat apa yang saya punya. Tuhan berkati loh. Dan saya percaya teman-teman pun juga sama. Yang berikutnya, melayani apa? Lewat siapa? Lewat orang tua kamu. Orang tua kamu mungkin bekerja, mereka sampai mungkin yang kalau bisnis owner sudah stres, mungkin sudah sampai harus jual perusahaannya dan pulang ke rumah anaknya dimarah-marahin, anaknya sakit hati, ngomel-ngomel. Hei, engkau anak-anak, saatnya untuk kau melayani orang tua kamu, melayani papa kamu, melayani mama kamu, yang mungkin mereka dari pagi sampai malam harus bekerja banting tulang supaya bisa survive dalam hidup ini. Saatnya yuk kamu berdoa, doakan orang tua kamu, berkati orang tua kamu, dan tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan ketika saya bertemu dengan orang tua saya? Karena Tuhan akan mau pakai engkau. Hai anak muda, walaupun kau masih muda, engkau masih mungkin 12 tahun, 13 tahun, atau mungkin kau 17 tahun, siapapun engkau, Tuhan bakal pakai. Tiba-tiba mungkin teman kamu chat lewat WhatsApp, mengatakan hal-hal yang negatif buat kamu, engkau tidak perlu sakit hati. Balik, lihat hatiku, Tuhan aku mau jaga hati aku nih, aku blessing dia, aku berkati dia. Chat secara pribadi buat dia. Kamu katakan, hei kenapa kamu sakit hati dengan saya, apa yang saya buat? Ayo kamu rangkul teman kamu. Mungkin lewat itu teman kamu jadi bertobat dan terima Tuhan Yesus. Dan bahkan dia akan melihat engkau, bukan lihat engkau lagi, tapi melihat pribadi Kristus di dalam kehidupanmu. Kak Carol cuma mau bilang gini, Lukas 6 ayat 45 sampai 46. Yuk teman-teman buka di dalam Alkitabnya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Mengapa? Kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi jelas ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Berangkat dari Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Teman-teman, yuk bangun hubunganmu intim dengan Tuhan. Ikut komsel, pemuritan, dan layani jiwa-jiwa. Supaya apa? Seluruh yang baik yang akan keluar di dalam dirimu, itu adalah perbendaharaan yang ada dalam hatimu. Lewat apa? Lewat engkau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Oke? Kak Carol akan mau kasih satu eksperimen sebelum Kak Carol tutup dalam khotbah Kak Carol sore hari ini. Oke, di sini ada kompor dan juga nanti ada balon. Hidup kita bagaikan seperti balon. Ya, teman-teman pernah lihat balon kan ya? Nah, balon ini kalau kita bakar hancur. Ya, karena isinya kosong. Nih nggak ada isinya. Tuh. Oke, nggak ada isinya. Ini kalau Kak Carol bakar, kebakar nih, ya kan? Cuma Kak Carol nggak praktekkan di sini. Teman-teman boleh eksperimen di rumah. Jadi balon ketika dipanaskan akan hancur. Tapi kalau balonnya kosong, nggak ada isi apa-apa. Tapi bagaimana ketika balon itu terisi dengan air? Nah, di tangan Kak Carol ini ada balon yang sudah Kak Carol isi dengan air. Ini isinya air, ya. Ini isinya air. Jadi
Air itu bicara tentang apa? Balon itu ibarat hidup kita. Jadi kalau hidup kita itu kosong, nih kosong, nggak ada isinya, ya kita nggak punya Tuhan, terus kita nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita juga tidak punya komsel, kita nggak punya yang namanya mentor yang bisa memuridkan kita. Nah itu tuh kosong isinya, maka ini akan mudah hancur, ya. Tapi ketika kita diisi oleh apa? Air. Air itu bicara apa, teman-teman? Air itu bicara tentang Kristus, Yesus. Di dalam Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Ini adalah air. Air hidup. Yesus adalah air hidup kita. Ketika kita bangun hubungan kita intim dengan Tuhan, kita ikut komsel, kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita baca dan kita renungkan firman Tuhan, dan kita lakukan firman Tuhan, kita diisi, ada air yang terisi. Dan pada saat kita menghadapi yang namanya panas, sakit hati, kekecewaan, fitnah. Mungkin engkau yang sekarang ini yang lagi terikat oleh pornografi, atau engkau yang pacaran lagi pacaran bebas, hidupmu di luar sana terlalu bebas, dan engkau ikut pergaulan bebas oleh karena narkoba dan lain sebagainya, oleh pacaran bebas. Saya mau bilang saat ini, kalau engkau kembali mengisi yang namanya hidupmu diisi oleh firman Tuhan, engkau mau bertobat hari ini, sekalipun itu ada, kau lihat, engkau tidak akan terbakar, engkau tidak akan hancur, teman-teman. Engkau tidak akan hancur. Mungkin kulitmu akan hitam terbakar oleh karena panasnya. Mungkin engkau di luar melihat Tuhan, aku sedih, aku kecewa, aku sakit hati. Tapi ketika ada Tuhan di dalam hidupmu, ketika ada Kristus yang hidup di dalam hidupmu, engkau lihat, engkau tidak akan terbakar, engkau tidak akan hancur. Karena Yesus selalu bersamamu. Yesus ada dalam hatimu. Dan Yesus selalu peduli akan hidupmu. Sekalipun mungkin orang tuamu lagi capek dan tidak pedulikan engkau. Kak Carol mau tantang buat kita semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Engkau di layar televisi, engkau yang lagi lihat di layar handphone kamu, engkau lagi di layar mungkin laptop kamu. Kak Carol mau tantang, berdiri, jangan duduk, tapi Kak Carol minta kalian berdiri. Engkau yang mau sungguh-sungguh bertobat dan katakan, Tuhan, saya mau bertobat dari setiap apa yang saya lakukan, dari setiap apa yang sudah saya kerjakan selama ini, yang mungkin orang tua saya tidak melihat saya, tidak ada satupun yang melihat dosa yang saya lakukan. Tapi saat ini saya mau bertobat. Saya mau minta ampun, Tuhan. Saya yang tadinya menjauh dari Tuhan, saya yang tadinya sudah ogah-ogahan, saya yang mulai putus asa, saya mulai lari dari panggilan saya. Hari ini, yuk engkau berdiri, engkau bertobat. Taruh tangan kananmu di dadamu.
Engkau yang mau angkat tangan atau mau taruh tangan kananmu di dada kamu, silakan. Tuhan lihat ekspresimu, Tuhan lihat isi hatimu, dan Tuhan lihat sikap hatimu. Ayo kita bangun sikap hati yang benar itu. Kita nyanyikan pujian. Ubah hatiku Tuhan. Yes. Worship leader bisa mulai dengan pujian. Ubah hatiku. Yes Lord Jesus. Teman-teman berdiri semuanya. Yes Tuhan, saya percaya mujizat Tuhan begitu luar biasa. Ketika ada pertobatan, ada kemenangan terjadi. Ketika engkau sungguh-sungguh mengatakan, yes Tuhan, ini aku. Saya mau berubah Tuhan, saya sungguh-sungguh mau bertobat. Maka kemenangan akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, amen. Shikarabata karabashi didikirabashi. Kurabashi karata kanaya rabasik. Yes Lord Jesus. Yes. Ubah hatiku Tuhan. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Sikarabatakanaya rabasikaratanaya. Kirabasikaratanaya ralabasikid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 
ubah hatiku. Sambil pujian ini dinyanyikan, engkau yang ada di layar TV, di layar apapun saat ini, engkau di rumah. Teman-teman, ayo. Engkau mau berlutut, silakan. Kalau Tuhan, saya percaya Roh Kudus lagi menjamah engkau saat ini, dimanapun engkau berada. Roh Kudus sementara bergerak atas engkau. Roh Kudus sementara menjamah hidupmu. Hari ini adalah kemenangan buat engkau ketika engkau mau sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tuhan, aku perlu engkau, aku perlu engkau Tuhan, aku perlu air hidupmu. Sikarana kanaya ralama, sikarata kanaya ralama. Yes Tuhan, amin Tuhan. Kurabasi karata kanaya ralama, sikidika ralama, sakanaya ralama. Sikarata kanaya ralama. Terikat dengan pornografi. Saya nggak tahu siapa engkau, tapi saat ini Roh Kudus berbicara dengan kuat. Engkau yang lagi terikat dengan pornografi. Pembinamu, mentormu, mungkin sudah angkat tangan akan engkau. Tapi saat ini, ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, tidak ada kata terlambat buat engkau. Saya mau berdoa buat engkau yang saat ini terikat dengan pornografi.
Urabashikarata kanaya ralabasikarata. Kirabata kanaya rabakanaya rabasangkanaya. Saat ini roh yang takut akan Tuhan turun atasmu. Turun atasmu di dalam nama Yesus Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan biar menguasai hidupmu. Menguasai dan mengendalikan. Ambil suatu tindakan action, temanku. Lakukan tindakan nyata. Semua pornografi yang ada di handphonemu saat ini, buang, delete, singkirkan. Atau mungkin engkau mulai menampung video-video yang ada di handphone kamu apa di laptop kamu. Sekarang saya cuma perintahkan engkau buang. Ketika engkau mau sungguh-sungguh bertobat, buang dan singkirkan di dalam nama Yesus Tuhan. Ketika engkau lakukan ini, engkau bebas. Engkau terlepas. Dan engkau datang kepada kakak pembinamu, kepada kakak mentormu. Engkau katakan, kakak, bantu saya. Remind saya. Ingatkan saya. Selalu. Saya mau lepas dari semua ini. Engkau akan lihat bahwa engkau akan lepas, temanku. Saat ini engkau yang lagi sakit hati dengan orang tuamu. Saya merasakan ada roh-roh kekecewaan terhadap orang tuanya. Kepahitan yang sudah bertahun-tahun, yang tidak pernah diungkapkan olehmu. Tapi engkau hanya simpan dan simpan dan simpan. Akhirnya engkau tumbuh jadi anak yang tidak percaya diri. Engkau tumbuh jadi anak yang penuh dengan kebencian. Engkau tumbuh menjadi anak yang penuh dengan kepahitan. Sehingga kata-katamu adalah kata-kata yang tajam. Kata-kata kebencian. Sehingga engkau dan orang tuamu tidak pernah bersatu. Saat ini, ayo, ambil tindakan nyata. Kau katakan dalam hatimu, Tuhan, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Saya mau Roh Kudus bekerja saat ini dalam hati saya. Yes, Roh Kudus, kurabasa karabat. Yes, 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 yes. Bergerak. Yes, jamah Tuhan. Lepaskan rohmu. Bebaskan rohmu. Jangan tahan-tahan. Kalau Roh Kudus mau bekerja nyata atas hidupmu, lepaskan itu, alami kuasa Tuhan. Kirabasa karabasi karata kanaya ralabasi. Kurabasi kararabarabarabarabar. Doakan orang tuamu. Sebut namanya. Sebut namanya. Berkati orang tuamu. Lepaskan damai sejahtera buat orang tuamu. Yes, yes. Terima kasih Tuhan. Karena ketika engkau memberkati mereka, engkau mendoakan mereka, engkau melepaskan damai, engkau lepaskan pengampunan, dan engkau akan melihat ada damai sejahtera Tuhan turun atasmu. Lepaskan pengampunanmu, lepaskan kekecewaanmu, lepaskan sakit hatimu. Engkau akan lihat ada damai sejahtera yang turun atasmu. Dan saat itu, setelah engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ada waktu untuk kau bisa berjumpa dengan orang tuamu. Engkau jumpa dengan orang tuamu. Engkau peluk mereka. Dan engkau katakan, Mama, Papa, I love you. Saat itu, engkau memperoleh kemenangan. Engkau yang frustasi dengan sekolahmu. Karena sekolahmu, kelasmu hanya lewat online. Teman-teman, engkau yang marah karena lewat online kelas sangat tidak membantumu. Engkau jadi marah, engkau jadi tidak bisa menerima kondisi ini. Dan engkau mulai merasa lelah, engkau mulai merasa capek. Saat ini Tuhan cuma mau bilang,
Ayo, datang ke Tuhan. Kembali duduk. Ambil waktumu untuk engkau intim dengan Dia. Karena Tuhan mau membukakan banyak hal yang harusnya engkau berkata bahwa Tuhan, aku tidak pandai, aku tidak pintar, aku sulit untuk mengikuti kelas lewat online. Tapi Tuhan mau melakukan mujizat dalam dirimu. Ada pengertian, ada hikmat di dalam engkau intim dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai Tuhan. Tapi Engkau Allah yang tidak selesai untuk memakai setiap hidup kami di tempat ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan, generasi-generasi muda-Mu. Kami tahu tidak mudah untuk kami menjaga hati kami. Tapi ketika kami berkata saat ini, kami datang kepadamu dan kami bilang, Tuhan, kami mau lewat pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Itu selalu terjaga. Dan kami terus bisa memancarkan kehidupan kami. Oleh karena Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Jadikan kami generasi-generasi-Mu yang tangguh. Jadikan kami generasi-generasi-Mu yang kuat Tuhan. Berdiri teguh di dalam suatu kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tidak tergoyahkan, kami tidak terkontaminasikan, kami tidak kompromi dengan dosa apapun. Tapi kami bisa terus memegang integritas kami, kemurnian hati kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hai guys, how are you? How are you? Kangen gak sama kita-kita? Gue yakin sih pasti pada kangen sih. Gue sih kangen sih sama kalian. Gue juga kangen banget sama kalian semua. Udah lama ya kita gak ibadah bareng ya kan? Nah karena itu untuk mengobati rasa kangen gitu ya, kita punya beberapa informasi yang penting buat teman-teman bisa catat. Catat ya teman-teman, catat. Nah yang pertama informasinya teman-teman catat ya, kita sudah bergabung. Bergabung? Ya. Apanya yang bergabung? Yang bergabung adalah Abala Fit Beleza dan Abala Fit Maisonette bergabung menjadi satu. Jadi nggak ada lagi yang di Beleza, nggak ada lagi yang di Maisonette. Betul, gitu ya. semua udah bergabung ya. Dan juga tempat dan lokasinya juga berbeda. Beda. Oke. Tapi di mana ya? Kalau yang tadi lantai 2, kan? My Beleza lantai 2, Maisonette lantai 2. Yang sekarang tinggal dijumlahin 2 tambah 2, 4. Kita akan move ke Maisonette lantai 4. Wow, mantap, luar biasa. Nah, teman-teman perlu catat kenapa sih kita bergabung. Yang pertama, Grace, saya percaya karena anak-anak muda tuh powerful banget gitu ya. Yes, energinya energi. banyak banget gitu. Nah, kalau ini punya energi digabung pasti akan semakin kuat, Grace. Gitu ya, dari segi kreativitas ya kan, setuju. kepemimpinan, apalagi tuh penjangkauannya kita juga bener, ya kan? banyak banget gitu ya. Jadi aku percaya kita akan semakin kuat nih. Itu dia. Gitu ya. Terus kenapa harus di lantai 4 Maisonette, Vin? Oke, gini. Jadi kan di masa-masa ke depan ini kalau udah ibadah offline, kita kan masih harus mematuhi protokol yang ada. Yes, ya kan? betul. Nah, karena physical distancing itu butuh tempat yang besar, teman-teman. Ya, ruangan yang lebih luas. Betul. Dan selain itu, saya juga percaya karena penjangkauan semakin hebat nantinya, Wow. kalau nanti udah 1000 orang yang datang, nggak mungkin cukup dong. Jadi harus pindah ke tempat yang lebih besar, gitu ya. Itu. Okay. Nah, yang berikutnya, Grace, kita juga pindah hari. Jadi nggak hari Minggu ya? Nggak hari Minggu. Hari apa tuh? Hari Sabtu jam 4 sore. Wow, mantep Betul. banget. Karena itu karena kita belum ibadah offline, kita akan mulai membiasakan diri dengan ibadah hari Sabtu jam 4 dengan ibadah online yang premier. Yang premier dan Premier. itu sudah berjalan dari tanggal 18 18 Juli kemarin. Betul. Gitu. Siapa yang udah join? Ayo. Ya. Nah, oke teman-teman, jadi di premier itu teman-teman bisa cari di channel Abalove to Generation ya.
Abalos Generation. Jadi teman-teman bisa live chat di sana. Iya betul, bisa saling encouragement juga di sana Betul. gitu ya. Ya kalau teman-teman lagi ngalamin atau butuh didoain bisa live chat di sana. Jadi harus tepat jam 16.00 Ya. udah standby di situ. Udah standby di situ. Udah standby di situ karena kita harus mulai di jam 16.02. 16.02 Jadi nya. teman-teman bisa ngobrol dulu, ajak teman komsel untuk ngobrol-ngobrol dulu, ngeramein suasana sebelum jam 4.02 gitu ya. Seru banget tuh pastinya Seru ya. banget ya teman-teman. Jadi ibadah terus sampai selesai, jangan setengah-setengah gitu ya. Karena saya percaya dimanapun teman-teman berada, teman-teman juga bisa ngalamin Tuhan kok. Amin. Ya. Dan yang terakhir Grace, yang terakhir teman-teman jangan lupa atau harus banget wajib untuk ikut komsel online dan Yes, pemurita. itu dia. Komsel dan pemurita. Yes. Jangan lupa ya, jangan males-malesan. Mm-mm. Jangan nggak bisa ditelepon, jangan punya banyak alasan lah intinya Betul. gitu. Harus tetap ikut ibadah komsel dan pemuritan online. Yes. Oke teman-teman. Oke, itu sekian aja dari dari kita ya. Kalau Bye-bye. masih kangen sama Oh kita, iya, betul. bisa lihat di Abalov IG-nya IG-nya kita di di Abalov Abalov 2 Generation underscore. Di situ ada kita, kalau kangen lihat aja di situ. Oke? Sekarang mau bilang bye bye. God bless you. Welcome teman-teman yang baru pertama kali join di 7 Youth Barat. Dan thank you buat Kak Carol dan tim penyembahan yang sudah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga buat teman-teman semua, jangan lupa untuk follow Instagram kita di abalov2generation underscore. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di abalov2generation. Supaya teman-teman semua gak ketinggalan info-info penting. Oke? Dan ibadahnya juga pasti. Jangan lupa juga teman-teman buat setiap kalian memberi persembahan sama perpuluhan, kalian bisa ada di dalam rekening, mungkin di bawah sini atau di atas sini. Nanti bisa ada sana. Bisa nanti kalian langsung transfer aja ya guys. Oke, ayo sampai lagi yuk. Yo, ayo. Lapar guys. Baksonya, ini nama bakso. Baksonya enak guys. Tutup dulu. Tutup dulu. Happy Saturday and God bless you. Happy Saturday and God bless you. 1, 2, 3. Happy Saturday and God bless you. See you. Makan lagi guys. Oke teman-teman, yuk mari kita akhiri ibadah online kita sore hari ini. Kita angkat kedua tangan kita dan mari kita terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadahmu sore hari ini. Kami percaya Tuhan dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhirnya Tuhan berkarya atas hidup kami. Dan saatnya Tuhan kami mau terima berkat Tuhan yang luar biasa, berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya, dan menjadikan kami anak-anak yang kuat, generasi-generasi yang kuat, yang berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.